Ya, Fatimah wanita yang sangat cantik luar dalam akhlaknya. Rasulullah itu sangat tampan wajahnya Nabi. Kita bisa tahu bagaimana anaknya beliau. Iya, kata Ali, saya nggak punya mahar ya Rasulullah. Gimana ente, ini anak Nabi? Masa anak Nabi melamar nggak punya mahar? Nggak ada, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, bukankah engkau punya baju perang atau punya perisai baju perang? Udah cukup itu sebagai mahar. Nah Ali kan nggak kepikiran perempuan dikasih baju perang sebagai mahar, ngapain coba? Nggak kepikirkan oleh Ali. Tetapi itulah kemudian yang diberikan oleh Nabi dalam keadaan beliau adalah seorang Nabi dan putri beliau pemimpin dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa juga, bukan ribetnya minta ampun nikah. Permudah, jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru kata Nabi. Permudah, jangan dipersulit. Disitulah kadang keberkahan ya kan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Bisa difahami ya? Jadi kalau ingin kaya, bagaimana caranya? Menikah. Jangan pakai matematika kita. Ini saya jomblo, uap 1 juta, 1,5 juta, tanggal 20 udah habis. Nah gimana 2? Jangan pakai matematika. Kalau kita pakai matematika nggak bisa hidup kita. Nggak bisa hidup. Dulu ya. Ketika premium bensin dibuat naik, ini kalau bensin naik 1.000 rupiah saja per liter, maka hidup kita begini, maka akan ada kefakiran begini, kan begitu kan? Ini hari ini premium udah nggak ada lagi di pom bensin, tapi masih bisa makan sehari 3 kali. Betul nggak? Masih bisa makan nggak? Premium udah nggak ada lagi. Yang ada Pertalite sekarang paling murah. Tapi buktinya alhamdulillah sehari masih hidup 3 kali makan. Kalau prediksi ekonomi, kalau premium naik 1.000, maka 1.000 akan naik seperti ini. Ketika naik seperti ini, beras tidak akan mampu dibeli oleh masyarakat yang miskin, maka akan ada sekian puluh ratus ribu orang hidup dalam kelaparan. Naik 1.000, ini udah nggak ada premium, manusia alhamdulillah makan sehari 3 kali. Betul nggak para hadirin? Kenapa? Karena sudah ada yang menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Tidak akan meninggal seorang manusia sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya sudah habis dia makan, baru dia mati. Tapi kalau rezekinya belum habis ditakdirkan oleh Allah, tetap dia akan hidup walaupun bensinnya naik jadi 10.000 1 liter. Percaya? Kenapa kita lebih percaya dengan perusahaan kita? Ini perusahaan saya, perusahaan Amerika, nggak mungkin bangkrut. Ini perusahaan saya, jaminan hidup saya. Subhanallah, tapi sama Allah nggak ada keyakinan seperti itu. Di mana tauhid kita? Di mana akidah yang kita pelajari selama ini? Di mana sifat Allah yang kita kenal Ar-Razzaq selama ini di mana? Disitulah saya sebutkan di awal kajian tadi, ilmu itu bukan hanya sekedar memaniskan lisan, tapi ilmu ada bentuk praktek yang kita dapatkan dari ilmu itu sendiri. Dan itu ternyata kita hidupnya baik-baik saja. Baik-baik hidupnya, baik-baik saja, hidup kita nggak ada masalah. Iya, makanya disebutkan oleh seorang ulama salaf, laqad alimtu bi anna rizqi la yaqulu ghairi fatmana bihi qalbi. Aku mengetahui bahwasanya rezekiku nggak pernah dimakan sama orang lain sehingga aku nyaman hidupku, nggak pernah. Nggak mungkin Allah salah kasih, nggak mungkin. Kita percaya kok sama pengiriman barang. Ini pengiriman barang paling legend di Indonesia, nggak mungkin salah alamatnya, nggak mungkin salah. Ke pelosok pun barangnya sampai. Percaya sama pengiriman barang, terkadang punya Cina, masa nggak percaya sama Allah? Gimana tauhid kita coba? Takut nanti anak saya nikah sama dia miskin, nanti anak saya. Takut anak saya nikah sama dia nanti ya kulitnya lecet-lecet, nanti rumahnya di mana dipakai. Subhanallah. Di mana tauhid kita, Pak hadirin? Di mana akidah kita? Mana keyakinan kita selain Ar-Razzaq? Bisa difahami? Ini yang pertama, yang perlu untuk diketahui. Kenapa saya kedepankan ini? Sebenarnya masalahnya terakhir nih pembahasannya. Karena banyak pemuda yang belum menikah, banyak juga orang tua yang punya anak-anak.
Jadi saya takut nanti habis waktu nggak sampai membahas masalah itu. Wow, ini kan nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Iya, dosa manusia itu pada dua, pada lisan, pada kemaluan. Itu dosanya manusia. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala di zaman beliau menjadi khalifah, beliau pernah menyampaikan khutbah Jumat ini. Pernah dengar antum ustaz bahas khutbah Jumat tentang jangan naikkan mahar untuk para jomblo? Pernah? Padahal wanita di zaman sekarang, fitnah kaum wanita di zaman sekarang lebih dahsyat, lebih mengerikan. Ini zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sahabat Nabi, wanita-wanitanya, wanita-wanita yang menutup aurat, dijadikan khutbah oleh Umar menasihati wali-wali agar mempermudah urusan nikah dan jangan meninggikan mahar dalam pernikahan. Dalam keadaan kondisi fitnah wanita enggak sedahsyat hari ini. Karena apa? Karena untuk menjaga kemaluan seseorang, karena di situ dosa yang banyak manusia terjatuh. Jadi pahami? Jadi antum punya uang 1,5 juta, jangan takut untuk menikah, jangan takut. Ya kambing nggak punya penghasilan, nikah dia. Dalam arti kata tanda kutip, hidup dia nggak hidup. Ya kambing nggak punya akal, coba. Bisa hidup, punya anak 5, masih bisa hidup dia. Masa kita manusia nggak bisa hidup? Bisa difahami? Nah ini pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, as-sa'yu fi tahsilihi bil asbabil muqaddarah lahu min zara'atin aw tijaratin aw sina'atin aw wadhifatin aw ghairi dhalik min al asbabil muqaddarah. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Seseorang berusaha untuk mencari nafkah, berusaha untuk mencari rezeki dari sebab-sebab yang bisa dia tempuh. Apakah dia berkebun, apakah dia berniaga, apakah misalnya di pabrik, ataukah menjadi pegawai, atau sebab-sebab yang itu hal dibolehkan dalam agama, silakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tempat yang manusia bisa berjalan, maka berjalanlah kamu di sebagian bumi ini untuk mengharapkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan makanlah dari rezekinya Allah. Tapi ingat ya, nikmat yang kalian dapatkan wa ilaihin nusyur, semuanya akan kembali kepada Allah. Silakan mencari nafkah, silakan mencari rezeki, namun ingat jangan sampai rezeki yang kita cari tersebut mempersulit urusan kita di akhirat karena kita tidak memperhatikan halal dan haramnya. Jangan sampai rezeki yang kita cari tersebut mempersulit urusan kita di hadapan Allah karena rezeki yang Allah kita berikan, yang diberikan oleh Allah, tidak kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Silakan bekerja, silakan mencari nafkah. Seorang muslim jangan jadi pemalas. Iya, nampakkan kita sebagai seorang ahlu sunnah, seorang penuntut ilmu yang memberikan manfaat dunia dan akhirat kepada manusia. Iya, karena banyak dalam amalan Islam itu bukan hanya amalan yang sifatnya apa? Amalan badaniyah, salat, naik haji. Ya, tetapi banyak dalam Islam ini amalan yang sifatnya amalan maliyah. Apa misalnya? Amalan maliyah, bayar zakat. Ada zakat dalam Islam. Kepada siapa asnaf zakat diberikan? Kepada fakir miskin. Iya, kepada orang terlilit hutang. Dan yang semisalnya. Ini menunjukkan Islam. Oh, Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita, Islam itu adalah agama yang tidak hanya membahas tentang bagaimana cara kita sholat, bagaimana supaya kita masuk surga dengan puasa kita. Tapi Islam dari syariat zakat mengajarkan kepada kita, kita harus peduli dengan ekonomi umat. Bagaimana zakat yang diberikan hari ini kepada fakir miskin, yang mudah-mudahan tahun ini dia mendapatkan zakat, tahun depan dia sebagai pemberi zakat. Ini kalau dikemas secara baik, secara profesional, maka insya Allah kaum muslimin hidupnya akan mampan, hidupnya akan makmur. Di peluang ini kita ambil faedahnya. Ya, jadi jangan orang nanti saya takut lah kalau hijrah. Nanti kalau hijrah nggak bisa cari rezeki, nggak bisa cari nafkah, nggak perlu takut.
Justru ketika hijrah ini kita harus lebih semangat membuka tempat usaha. Kita bisa mempekerjakan saudara kita seorang muslim di tempat kita. Betul nggak? Iya, kita punya outlet. Di sini ada yang bekerja 5 orang. Buka lagi outlet di Jakarta, ada yang bekerja 5 orang. Buka lagi outlet di sana di Bogor. Kita bisa meraup saudara kita muslimin bekerja 5 orang. Ya, nanti di Tangerang buka lagi outlet, bisa mempekerjakan lagi saudara kita yang tadinya dia kerepotan cari kerja, melamar wanita nggak diterima-terima kan nggak punya pekerjaan. Alhamdulillah saya sudah bekerja hari ini. Berapa banyak kebaikan yang didapatkan? Ya, jadi kita harus semangat. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk memberikan manfaat untuk dirimu dan duniamu dan akhiratmu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, la yaq'adanna ahadukum an talabir rizki. Jangan kalian menjadi pemalas, kata Umar bin Khattab, dalam mencari rezeki. Duduk di rumah nggak pernah keluar rumah. Ya cuma mengatakan Allahumma rizqni, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Duduknya di rumah nggak pernah keluar. Demikian kata Umar. Wa qala wa laqad alimtum anna as-sama' la tumtir zahaban wala fiddatan. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya langit kalau turun hujan yang turun bukan emas? Kata Umar, bukan perak. Kalau langit bisa nurunin emas ya udah ente nggak usah, tinggal taruh penampung di atas rumah ente, ambil emas nanti keluar bawa turun. Masalahnya langit itu nggak menurunkan emas, yang diturunkan hujan. Maka ketika langit itu tidak menghasilkan emas, ya hasungan Umar bin Khattab untuk kita cari kerja, untuk mencari nafkah. Sahabat Nabi kok suruh cari dunia ya? Kok disuruh orang cinta sama dunia? Bukannya sahabat Nabi yang salah, kitanya yang salah dalam memahami dunia. Ada kadang-kadang sebagian teman-teman dulunya di jamaah tabligh atau ikut-ikut tarekat sufi, pas ngaji di sunnah tasfiyahnya belum habis pikiran-pikirannya. Ini kok di salafi ini kok banyak-banyak kan cari uang loh di sini ya. Kok banyak pembisnis ini buka sana-sana bisnis. Ente tarbiyahnya belum habis di situ. Masih ada bid'ahnya jamaah tabligh masih lengket di kepala. Jelas. Ini ustadz kok berbisnis ya? Ustadz kok berdagang ya? Ustadz kok jual ini jual itu ya? Ustadznya kamu gak lebih mulia dibandingkan Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu sahabat Nabi yang sudah jadi masuk surga. Iya, di antara yang beliau lakukan, kenapa beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis? Kenapa fatwa beliau tidak terlalu banyak disebutkan oleh beliau sendiri? Karena beliau pedagang. Ya, tidak ada di sana peluang beliau untuk membuka bisnis, beliau akan buka di sana. Tidak ada peluang untuk bisa menanamkan saham, beliau tanam saham di sana. Beliau invest hartanya. Dan beliau mengurusi urusan-urusan besar, urusan kenegaraan pada waktu itu. Tetapi itu semuanya tidak melalaikan beliau dari mengingat Allah, tidak melalaikan beliau dari kewajiban. Tapi dunia yang beliau miliki, beliau bantu untuk kebaikan dakwah, untuk kebaikan Islam, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan itu ahlul jannah. Ustadznya kita nggak semulia dengan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka cari dunia, masa ustadz nggak boleh cari dunia? Ya cari dunia yang halal, mencari nafkah, cari rezeki, jualan madu kayak, jualan apa kayak. Yang penting ada yang dikerjain. Karena biasanya kalau pengangguran, para hadirin, kenapa kadang di sebagian tempat, sebagian para penuntut ilmu saling tahdir mentahdir, karena pengangguran. Nganggur, karena nganggur sibuk urusan orang lain. Ini sibuk urusan orang lain, sana sibuk urusan orang lain. Karena pengangguran. Coba dia, saya punya kerjaan, saya punya bisnis mau saya atur, punya karyawan mau saya atur semuanya. Sempat nggak mikirin bulan? Nanti sore saya harus ikut kajian. Saya harus kerja kajian, jemput istri bawa anak-anak saya. Pada Isya saya harus tasmi Quran. Ya jam 9 saya harus tasmi anak saya baca Quran, persiapkan dia ke sekolah besok. Sempat mikirin fulan dan alam? Nggak sempat. Besok pagi bangun, persiapkan sekolah anak-anak, antar anak sekolah, bekerja lagi mencari nafkah. Ya ini nanti ada agenda untuk setoran Al-Quran. Orang yang punya aktivitas nggak sibuk fulan dengan alat, pengangguranlah yang sibuk dengan fulan dan alat. Nggak ada kesibukan dunianya, nggak ada kesibukan akhiratnya. Maka cari kesibukan yang bermanfaat untuk diri kita. Seperti kata Umar bin Khattab. Jelas?
Kemudian kata wa anqara al-Imam Ahmad al-Mutawakkilin inkaran syadida. Imam Ahmad dikenal dengan imam yang zuhud, dikenal dengan imam yang paling kuat berpegang teguh di atas sunnah. Tetapi bersama dengan itu beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras kepada orang-orang yang bertawakal. Ya kalau memang Allah kasih rezeki kepada saya, sudah saya kasih walaupun saya nggak cari. Diingkari oleh Umar bin Khattab, oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad berkata, yambaghi linnasi kullihim ayatawakkalu 'ala Allah 'azza wa jalla, walakin ya'uduna anfusahum bil kasab. Faman qala bi khilaf hadzal qaul fa hadza qaulun insan ahmaq, kata Imam Ahmad. Catat baik-baik apa kata Imam Ahmad. Imam Ahmad hendaknya seorang manusia atau hendaknya para masyarakat atau manusia untuk mereka bertawakal kepada Allah. Dan cara mereka bertawakal kepada Allah, mereka berusaha untuk mencari nafkah, mereka berusaha untuk mencari rezeki. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa tarahu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada siapa? Kepada burung yang dia keluar dalam keadaan perut yang kosong dan kembali dalam keadaan apa? Perutnya sudah penuh, harus bekerja. Makanya para hadirin dan hadirat, ya terkhusus orang tua, yang penting calon menantu Anda ini semangat bekerja, semangat mencari nafkah. Itu sudah modal utama, walaupun mungkin rezekinya belum baik. Daripada Anda menikahkan anak Anda dengan seorang anak pengusaha tapi pemalas, bapaknya meninggal, nggak tahu bagaimana ngurusin usahanya, akhirnya ngerepotin Anda nantinya. Jangan cari pemalas, cari menantu yang soleh, ya cari menantu yang semangat bekerja, ada aktivitas kehidupannya, bukan pengangguran. Karena ini masalah besar. Memang di awal-awal pernikahan ya namanya pengantin baru, tapi kalau sudah 1 bulan celana dalamnya sudah mulai koyak, harus butuh celana dalam. Kan begitu. Ya, ini beras sudah mau habis. Jadi kehidupan itu nggak bisa kita nggak wajah tampan, hafal Quran dan lain sebagainya. Iya betul dibutuhkan. Cuman perut juga perlu, ini perut perlu makan ini. Iya kalau perut bisa dikunci nasikin masalahnya. Masalahnya kalau perut udah lapar, yang nggak makan 1 hari udah pitam. Ketika sudah pitam, emosi. Ketika emosi sudah keributan rumah tangga. Ya, jadi nggak ada masalah penghasilannya masih sedikit, yang penting semangat kerja. Insya Allah dia akan jadi orang yang sukses. Walaupun nggak jadi naga 9, setidaknya cukuplah untuk makan sehari 3 kali. Bisa difahami? Nah kata Imam bin atau Umar bin Khattab, atau kata Imam Ahmad, faman qala bi khilaf hada, siapa yang seseorang mengatakan selain daripada yang kita sebutkan ini, ya pokoknya nggak perlu keluar rumah cari uang, pokoknya kalau Allah kasih rezeki, kasih rezeki. Imam Ahmad kata, siapa yang berkeyakinan seperti ini orang dungu, kata Imam Ahmad, tolol. Bukan kata saya loh, kata Imam Ahmad. Ahmak kata beliau. Ahmak itu dungu, tolong, bodoh, goblok. Faham? Itu ini Imam Zuhad, ini Zuhud ini. Ini Ustaz kok bahas masalah dunia ya? Ini Imam Ahmad akhi, nggak lebih hebat kita nggak lebih hebat dibandingkan Imam Ahmad. Tapi ini hasungan Imam Ahmad. Karena ini masalah besar. Perceraian terjadi di tengah-tengah keluarga karena ujung-ujungnya masalah ekonomi. Ya walaupun butuh keimanan itu kita tidak ingkari, cuman kan kita fokus dengan pembahasan kita. Masalah nggak ekonomi menjadi masalah. Di sinilah kita harus semangat bekerja, semangat mencari rezeki. Apa yang Allah halalkan untuk kita. Kemudian disebutkan wasu'ila an qaumin la ya'malun wa yaqulun nahnu mutawakkilun. Ditanyakan juga kepada Imam Ahmad, ada orang-orang yang mereka tidak mau bekerja dan mereka berkata kami ini cukup bertawakal kepada Allah. Faqala haula'i mubtada'ah. Mereka adalah ahli bidah, kata Imam Ahmad. Mereka orang-orang yang buat baru dalam agama ini. Karena sahabat Nabi dulu ketika mencari nafkah dia kerja. Di antara dalilnya seperti kita sebutkan tadi, Abdurrahman bin Auf tanya di mana pasar, saya mau berjualan. Karena memang harus mencari nafkah. Bisa dipahami? Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimanallah,
Haulai qaumun su yuriduna ta'tilu dunya, kata Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang jelek dan mereka ingin menghancurkan dunia yang dihalalkan oleh Allah. Padahal dunia itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Bisa difahami di sini? Wallahu a'lam bishawab, karena waktu kita sampai jam 2:30. Ya, berarti tugas saya mau selesai 8 menit lagi.